Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya Muhammad Khairi dengan NIM 182121262 dari semester 6 program Studi Ekonomi Syariah Stain Bengkalis. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Al-Ma'arif M. Hum. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk pembahasan materi, yaitu penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mencari pengaruh dari suatu perlakuan tertentu terhadap gejala fenomena. Dalam proses penelitian eksperimen, pihak peneliti akan melakukan observasi terhadap dua kelompok, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel terikat akan menerima akibat atas perubahan secara sistematis dalam variabel bebas. Tujuan utama dari penelitian eksperimen adalah meneliti pengaruh dari perlakuan tertentu terhadap gejala suatu fenomena. Mempelajari pengaruh dari perubahan faktor atas situasi yang telah dikontrol dan mengetahui akibat yang ditimbulkan pemberian suatu perilaku dengan sengaja oleh peneliti. Selanjutnya, jenis penelitian eksperimen. Yang pertama yaitu pre-eksperimen. Jenis ini merupakan desain eksperimen yang tidak memiliki kontrol ketat variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen, tidak diberi perhatian untuk tidak dikendalikan. Yang kedua, eksperimen benar atau disebut dengan true experiment. Ini memiliki contoh yang ketat, di mana variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen dikendalikan dan diberikan perhatian. Yang ketiga, quasi eksperimen. Jenis ini tidak sama dengan eksperimen yang benar, tetapi tidak sama juga dengan desain pre-eksperimen. Perbedaan antara keduanya adalah penugasan kelompok kontrol. Dalam penelitian ini, variabel independen dimanipulasi, tetapi peserta ini suatu kelompok tidak ditemukan secara acak. Selanjutnya, penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan untuk menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Metode ini digunakan untuk menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial. Dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, tujuan utama penelitian studi kasus adalah menggali informasi yang bisa dipelajari dari sebuah kasus yang unik. Selanjutnya, jenis penelitian studi kasus. Yang pertama, studi kasus kasual atau disebut dengan explanatory. Berfokus pada menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala variabel seperti korelasi, pola, arah, sifat, bentuk, dan kekuatan hubungannya. Yang kedua, kasus deskriptif. Dilakukan untuk meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Yang ketiga, studi kasus eksploratif. Digunakan untuk menggali informasi yang dapat dipelajari dari suatu kasus, seperti individu, kelompok, organisasi, atau lembaga.
Yang ketiga, penelitian etnografi. Penelitian etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan observasi dan pengamatan langsung terhadap suatu kelompok budaya atau komunitas untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan bekerja sama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Etnografi memungkinkan peneliti untuk melihat dunia dari perspektif subjektif individu yang terlibat dalam penelitian mereka. Jenis-jenis penelitian etnografi. Yang pertama, etnografi realis. Penelitian ini menggambarkan situasi budaya secara objektif. Laporan yang ditulis sesuai dengan apa yang dialami dan didengar informasi tanpa dipengaruhi oleh balas pribadi. Penelitian subjektif ataupun tujuan politik peneliti. Dalam menulis peneliti menggunakan sudut pandang orang ketiga yang menjanjikan fakta sosial. Selanjutnya, etnografi kritis. Bentuk etnografi kritis ini bertujuan memberdayakan kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dalam bentuk ini, peneliti bersikap tidak netral dan ikut memposisikan diri dalam penulisan laporan. Tujuannya adalah untuk mendorong adanya perubahan agar tidak ada lagi kelompok yang terpinggirkan. Yang keempat, penelitian fenomenologi. Penelitian ini ialah studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Dalam konteks penelitian fenomenologi digunakan untuk menggambarkan pengalaman hidup individu, mengidentifikasi secara fenomena yang dirasakan oleh individu dalam suatu situasi, dan memahami kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Dengan pendekatan fenomenologi, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana individu merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena yang mereka alami. Studi kasus tunggal atau kumpulan sampel sering digunakan untuk peneliti dalam memahami dampak fenomena pada individu serta mengidentifikasi kesamaan dalam perilaku sekelompok orang. Penelitian fenomenologi ini bertujuan untuk menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan. Metode ini didasari oleh pengalaman subjektif individu dan memungkinkan untuk mengungkapkan konsep-konsep yang seharusnya ada dalam diri individu, seperti regularitas dan konteks tertentu. Metode penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti pada kesadaran pengalaman manusia dengan fokus pada makna. Pendekatan ini tidak hanya digunakan dalam filsafat, tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan. Penelitian dalam studi ini melakukan wawancara mendalam, observasi, dan diskusi bersama subjek penelitiannya untuk memahami serta detail pengalaman subjek terhadap fenomena yang diteliti. Selanjutnya, peneliti ground theory. Penelitian ini ialah yang menggunakan sejumlah prosedur untuk mengembangkan teori dari data. Pendekatan ini pertama kali disusun oleh dua orang sosiologi, yaitu Banner Glaser dan
Anselm Strauss pada tahun 1967. Menggunakan prosedur sistematis untuk mengembangkan teori secara induktif yang memungkinkan peneliti untuk membentuk konstruk dan membangun teori dari data yang dikumpulkan. Proses penelitian GT melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan data, analisis data, dan pembentukan teori. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara yang tidak terstruktur, di mana pertanyaan tidak terstruktur merupakan interaksi antara pewawancara dengan responden analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara teoritisasi data, yang merupakan proses untuk mengembangkan konsep-konsep dan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan. Pada tahap pembentukan teori, peneliti menggabungkan data yang telah dianalisis untuk membentuk teori yang menggambarkan subjek. Diteliti dengan memperkuat dengan teori-teori yang sudah ada. GT tidak bertujuan untuk mengidentifikasi dan membuktikan hipotesis, melainkan untuk mengembangkan teori yang berdasarkan data. Penelitian GT memiliki dua versi utama, yaitu Straussian dan Glaserian. Straussian lebih populer di dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan komunikasi dan manajemen, sementara Glaserian lebih fokus pada pendekatan fenomenologi. Tujuan utamanya adalah untuk pembangunan teori dan metodologi yang telah menetapkan pedoman untuk melakukan penelitian dan menginterpretasikan data. Baiklah, itulah interview jurnal saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.